أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pengurus masjid yang kita hormati, jamaah sholat maghrib, para tamu Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, di tengah guyuran hujan kita tetap melangkah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Insya Allah tiap tetes hujan akan menjadi saksi bagi kita kelak di akhirat. Amin. Tiap tetes hujan akan mendatangkan kebaikan bagi kita, dan tiap tetes hujan akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahu Akbar. Ada yang istimewa di Masjid Al-Qadsi, Pak. Sudah pengajian sebulan yang lalu, salah seorang ayah anda menamu yang Pak. Makanya hujan-hujan latihan. Tidak ada indah apa. Beliau Masya Allah menjadi motivasi ya, Bu. Sangat Pak. Makanya jadi istimewa ya. Terima kasih banyak. Memang kita harus saling menguatkan. Kadang-kadang Ustaz itu adalah orang pemaling ya. Banyak. Kali di hujan saya ini aja dua saya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan cara demikian kita saat kini sesuai dengan apa yang Allah katakan, wa tawasau bil haq. Kita saling berwasiat dengan kebenaran. Bapak Ibu yang mulia, kajian itu kepatan adalah terkait dengan syarat itu melaksanakan wudu. Syarat itu wajib dilakukan sebelum wudu dikerajakan. Lah kita bahas kemarin dua syarat, yakni satu syaratnya Islam agamanya, yang kedua mumayiznya. Kalau yang mumayiz insya Allah lah sah wudunya walaupun alum sunainya. Amin. Kini kita masuk ke syarat yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia. Iko mohon izin Abu Pak buka kaji Iko tanpa isi sekali, dan Iko wajib disampaikan. Kok Pak kecil dan tua Pak, kalau kita bicara ada pasti sampai bicara agama buka kuli. Kaji dan ketiga kok wajib dikemukakan, jarang orang membaca. Nah, boleh sebagian awak agak malu-malu tangguh mendengar, tapi kok pernah berapa? Syarat yang ketiga, seseorang baru sah wudunya adalah apabila dalam keadaan tidak haid. Ya kan? Kalau dia haid, tak sah wudunya. Ustaz, kan ada sunnah Nabi menjalankan kalau bahwa disunahkan wudu, walaupun namun tidak nasolat. Aku wudu sebab tidak sah, tidak perlu wudu. Apapun kerja tidak perlu wudu, karena kau tidak cukup syarat haid. Nah, awak dalam kaji haid pas gede tak? Baru itu disiko produksi banyak tekanan itu, banyak lalai, ya kan? Makanya mau minta maaf ibu ya, minta maaf. Kalau bagi ayah anda, sampaikan ke anak dan awak, sampaikan ke istri awak, sampaikan ke cucu awak. Bagi ibu-ibu, pastilah disampaikan. Kalau dia lalu lepas, kita paskan ini. Baik. Perkara haid Pak, itu hanya jatuh pada manusia saja, tidak bagi laki-laki. Jadi kalau dia laki-laki, mana supaya salah 8 bulan, nah itu apa masalah? Itu perkara waktu itu hanya manusia. Dan bagi manusia itu merupakan pertanda baliknya seorang perempuan. Usianya bila kadang di usia 10 tahun lah tiba tamu itu. Kini rata-rata di usia SMP. Karena makanan anak-anak ini macam-macam. Ala SMP baru tiba haidnya. Yang dimaknai dengan haid ketiga itu bahwa seorang perempuan buku catatan amal dibuka untuk dirinya. Kalau nyoba buat baik untuk nyoba pahalanya, kalau nyoba jahe untuk nyoba pahalanya. In asantum li anfusakum wa in asatum falah.
Ibu, yang jadi masalah dalam haid kaidah. Yang jadi masalah tidak hanya haid, kita pahami dulu ada 3 jenis darah yang keluar pada diri perempuan. Darah ini menentukan hukum terhadap apa yang akan dikerjakan oleh perempuan tersebut. Pertama haid, kedua nifas, ketiga istihadah. Haid itu apa? Darah yang rutin keluar sekali sebulan. Indung telur melalui tanda peranakan bayi dan ini bersirkulasi. Makin lancar keluarnya, makin subur kandungannya. Ciri-ciri wanita baik itu salah satunya adalah menstruation regulation itu bagus. Itu. Inyo ibu datang sekali sebulan rutin, ibu bisa takut tanggal, bisa dikalenderkan ya Pak. Bila masuknya ke ibu, bila masuknya ke berakhir. Lamonnya barang, salamu-lamonnya 5 hari, kebiasaan seminggu. Tuh, seminggu kebiasaan. Itu haid. Yang kedua nifas. Nifas itu darah ketika seorang ibu siap melahirkan anak. Setelah melahirkan, maka ada nifasnya. Salamu-lamonnya sampai 10 hari. Nah itu. Selain keluar, belum boleh sholat, belum boleh berwudu. Yang ketiga istihadah namanya. Itu saudara, dari selain dan dua kok kadang ada penyakit banyak, kadang ada keletihan banyak. Ditaklat dia selama saat keluar saja. Itu 3 hal yang kalau keluarnya tidak sah dulu. Sedang berwudunya keluar, batal langsung keluar. Sedang buat puasanya keluar, batal langsung. Awak sedang mengaji tiba tamu, tutup Al-Quran tak sekali. Tak boleh. Ustaz, awak sedang tawaf, Ustaz, keluar dari Masjidil Haram itu segera. Tak boleh. Nah, baik. Dia lagi ihram, Ustaz, lagi umroh, tak boleh. Nah, kita kaji lagi kau ya, mana dibulihan, mana tidak dibulihan ketika sedang haid. Baik. 5 perkara yang menjadi masalah itu Pak, Bu. Ketika dia datang jalih, aduhnya sekitar kurang, nanda paham, dia pasok-pasuan gaji. Bulan puasa tahun lalu seorang ibu bertanya ke Ustaz, laka babunyi serine mengalih baik, tiba tamu bo, tangguang Ustaz pusat perempuan saya, biar bangun puasa sehari. 2 minggu lagi saya gaul bunyi haid tiba. Jadi Pak ada kan jumpa soal ialah tangguang 2 minggu lagi. Yang boleh anda puasa sampai sering gaul bunyi. Padahal dia keluar. Laisa puasanya. Tetap dan itu nyoba Israel. Walaupun samini jarang sering gaul bunyi. Tuh. Yang acok kanai Pak. Kau nak acok lalai bila waktu sudahnya. Bu, anak gadis-gadis kini ya. Alah, alulai. Dek malihnya, malih semayang dan malih mengalah, alun ke alun nilai. Padahal bila berhasil. Di mana cok takkan lain? Berakhirnya masa haid. Itu betul-betul harus paham Pak. Ciri-cirinya, paham menandainya. Supaya paham, jangan lalai supaya nyolah berakhir, wah kecil nyolong, wah tinggalnya supaya haram hukumnya. Ayo kurang banyak kita cari. Aduh orang dek panamuahnya masih aduh di lain. Ada yang buat supaya malam ini. Kau sudah supaya kalau masuk itu keluar lagi, aku supaya tadi. Haram. Mengerjakan sholat dalam kondisi haid haram, meninggalkan sholat setelah haid berakhir juga haram. Kurang banyak kita lalai ya. Jadi bertanya gitu, ciri-cirinya Pak Ustaz, Pak cara mana lo ingat Pak? Ibu, ada 2 nada lazim, umum, mudah. Pertama Pak,
lain tak ada yang keluar lain. Dalam 24 jam lain tak ada keluar lain. Enggak, apa tiada. Bisa kita itu. Kok sejak kapan kok tak ada kan? Lalu 24 jam begini terakhir jam sekian lagi. Itu. Di situ wajibnya ibu. Ke rumah anak-anak tadi dikejar kayak itu. Lalu 24 jam lah. Enggak ada lain, enggak berarti lah akhirnya. Itu yang paling rancang Pak. Yang kedua, Siti Aisyah ditemui oleh beberapa orang perempuan yang membawa tas Pak. Dalam tas itu ada kape. Terus nyecarian ke Aisyah. Ya Aisyah, tunjukkan kami ciri-ciri haid telah berakhir. Ambo meletakkan kape, terus kuning warnanya ini. Apakah engkau masih haid? Tanya kondisiku ke Aisyah, istri Rasulullah. Kata Aisyah, apapun warnanya, merah, coklat, kuning, kalau masih dia keluar, itu masih haid. Tapi ketika kapas itu ditaruh, putih, maksudnya putih keluarnya, berarti itu tidak ada haid lagi. Itu. Dia ada, itu wajib kita buka ya, supaya betul-betul kita paham. Ibu-ibu nggak paham kok, anak juga paham, nangkeli paham. Nah baru haid pak. Itu kita ajarkan ke beliau kan. Ada lagi yang bertanya langsung, silakan. Wah interaktif sekali kita, silakan dulu. Ada yang tanya? Cukup? Bisa dimaklumi? Ya kan, silakan. Kalau terakhir bertanya waktu itu saya siapa? Tadi masalah ibadah. Ya. Anak kalau balik, kalau salah dia sama Rasul. Betul. Kalau baik dia sama Paris. Ada tak hubungannya kurang tu? Nah, bagus pertanyaannya. Apa hukumnya anak ialah balik laki-laki atau perempuan? Dia mukhatab namanya, orang yang dituntut oleh hukum, mukallaf istilahnya. Kalau nyoba baik untuk dirinya, kalau nyoba baik jahat untuk dirinya pula. Hubungannya dengan orang tuanya. Pak, aku pastikan hubungannya pasti ada Pak. Ketika anak bolak balik, dia melakukan suatu kemaksiatan, orang tua paham dan menyadari, tidak ada upaya mencegahnya, berarti dia langsung sekokol. Hari ini ayah datang ke saji, sholat maghrib, datang ke hujan-hujan, datang pengajian, rupanya anak di rumah tak sembahyang. Pulang gitu yang saya, tak peduli saya, tak kata gua ya. Berarti awak sama itu isinya. Pasti ada yang tak. Jadi tanggung jawab orang tua itu Pak, jangan dikira sampai dia menikah. Tidak. Menasehati anak itu sampai akhir hayat. Jadi ada di kampung orang atau pemerintah, kurang gaek sangat dapat kiriman uang dari anaknya. Setiap ada telepon, Pak kabar, sehat-sehat saya, mau sama ni lancar-lancar saya. Lebar orang gaek dapat tanya supaya mulai tak tinggalna. Lain lo sudah makan jual. Kadang kat kiamat dapat kiriman uang, kau terima sumber kau. Itu. Jadi, ambo pastikan apabila orang tua abai terhadap perilaku negatif anaknya, tak sangkui praneno. Kalau anak berbuat baik untuk anak separuhnya, indah ayah itu rapi. Bahkan ayah anda baik melangkah keluar rumah mencari nafkah untuk anak jihad. Kalau anak tu nyoba buat baik dari nafkah dan kita kasih pahala untuk awak. Ini anak awak makan dari pencarian awak, dari makan tu dia sembahyang, dia mengaji, dia puasa. Tapi kalau ada orang tua, pasti dapat. Nah, bedanya dulu ketika orang balik. Ketika orang balik, amalan tu tak untuk orang yang salahnya. Baik untuk orang kan. Ketika orang balik, inilah menerima risiko kerana surah. Orang gaib terpapar itu. Maka di akhiratnya ada istri yang akan menuntut suaminya, ada anak yang memperkarakan orang tuanya. Aku itu, yuk. Kecil anak ya Tuhanku, ayahku lah paling selamat. Ambo ku hasil didikannya.
Nyo rajin kamu saji ke surau naramu dan perhatian. Amo mampu, amo mencino, amo bajudi, nyo santai saya. Amo cilak ko takako gara-gara nyelalai. Itu ya. Makanya ya nak di sini. Kalau anak keluarga Ustaz masih Ada bahagian di mana kita tidak boleh terlibat, ada bahagian yang tidak putus dengan anak. Silaturahim tidak akan putus dengan anak. Silaturahim tidak putus, nasihat agama juga tidak putus dengan anak. Jangankan ke anak, orang lain kita saling menasihati. Yang tak boleh bah, matur kehidupannya, matur ekonominya, turing campur perkara rumah tangganya, itu yang tak boleh. Tapi ada ingat Nabi Allah Ibrahim datang menemui Ismail bersuruh bini dia. Kemana lagi kau sedang keluar apa? Oh, bagi ada rumah tangga kau ini. Ya kenapa lagi dia tekako pak gitu. Ini kecil ni lagi tak bisa memenuhi keadaan rumah tangga dekat kau dalam ini. Ayolah, berikut tiba lagi kau sampai pasal apa ni? Suruh kecil kayaknya agar mengganti palang pintu rumah. Aduh. Yang terjadi hari itu, Nabi Allah Ibrahim mendapati istrinya bukan istri yang soleh. Apa perkaranya? Perkara nasihat, perkara adab, perkara agama. Ya, ulanglah Ismail. Dan tahu dari itu ciri itu oh ayah ada pak. Apa salahnya? Ciri ayah udah tuh tolong ganti palang pintu rumah. Ya, ini kalau pulang kan ya sekali. Anak-anak campurikan rumah tangga anaknya. Ada ternyata yang tak boleh kita mencapai dalam hal itu ternyata Ibrahim turut serta. Termasuk juga Umar bin Khattab. Ketika anaknya mau menikah dengan Zainab, Umar berkata, jangan. Jadi banyak perkara yang memang orang tua tidak boleh putus. Betul sekali pertanyaannya. Ketika orang tua sudah menikahkan anaknya, balapen boleh-boleh ke laki. Sementara laki sampai pertumpangan anak menengah seluruh muda-muda. Di tangan awak anak teratur dengan baik. Dia pindah ke tangan lakinya, mulai apa ini? Aku jadi masalah. Maka dalam perkara itu pun ya kan? Bagus pertanyaannya, kenapa bagus? Tanya kali nah, lain sesuai kaji yang lama kan? Tentang ayat, tentang wudhu tercontoh. Maka si ayat perkara lain, gitu. Wajib ya. Ambo menyampaikan kok kemarin, keluarga aku pastikan dulu. Selalu begitu. Ulang kali, pulang ya. Jangan sampai begitu ya. Keluarga orang tolong jawab, dan dia warna, atau dia harus bilang. Jadi ayat tetap begitu gitu. Mantap itu bu. Kalau kita masih hidup, nasihat tak pernah putih. Dan silaturahim itu merupakan pintu memberi nasihat terbaik kawan. Mak kau nasihat kau anak deh, anak kena nasihati. Udah kakak deh, kau adik deh, mau kau nasihati. Kau orang lain tersalah. Betul. Sesama Muslim ubah, tetapi tali darah silaturahim. Sesama Muslim jadi wajib kita menasihati. Oke, lanjut. Apa terkait dengan masalah ini? Oke, Bu, ada yang boleh tanyakan? Cukup? Nah, jadi haid itu merupakan kelaziman bagi seorang perempuan. Sekarang Pak Ustaz, dulu orang nak pergi umroh, nyo cari kalender berangkat, cocok dengan kalendernya haid. Nyo konsultasi ke dokter, nyo ati ubah dokter, nyo tahan haid selamanya, pergi umroh. Bah hukumnya tuh. Itu dia. Pak Ibu, haid itu sunatullah. Jangan diganggu. Kalau beradu di perkara sunnah, biarkan. Tak boleh. Tidak payah-payah kata suci Pak Ustaz. Biaya sekian, jarak jauh, tapi ongkos segitu. Tidak boleh. Nah, kawan yang bukan sama umroh 2 hari jalan ke pulang haidnya. Tapi tadinya dari Makkah tuh, terus dia ingin tawaf wada, tawaf perpisahan. Di situ dia bertanya sama Ustaz, dia suami istri,
istri Abu haid Ustaz. Jadi dia ingin dia tetap bisa beribadah menjelang berangkat ke Batam. Beliau lah konsultasi ke dokter, banyak given dokter untuk penahan haidnya kan. Ibunda yang mulia, keistimewaan korupsi dibanding lawak itu ya. Abu kecil, jangan. Itu rahmat dari Allah. Ketika wanita dalam kondisi haid, Allah cukupkan pahalanya. Jadi pesan. Alam tantulai ketika nyoda haidnya salat diterima Allah minta tulai. Kenapa? Tak kusuk bagi, wudhu tak sempurna bagi. Ketika haid, tak perlu diganti salat karena itu sudah Allah ganti langsung. Sempurna pahalanya itu. Itu keistimewaan perempuan. Dapat jatah free seminggu dalam sebulan. Nah, jangan terlalu soleha. Nggak sangka nanti dok, walau ngaji jual. Jangan. Ibu lalui dengan sabar. Apalagi haid itu macam-macam penderitaannya. Ada nama lilit ke paru, ada nama sakit ke pinggang, ada nama berbagai. Sabar. Pahalu gitu kan. Akhirnya, alhamdulillah dengan kesabaran begitu, kalau tunggu saja, kalau wakilkan tawaf kudum, tawadaknya, suaminya lah yang menggantikannya. Doakan segala macam. Luar biasa loh Pak, ternyata suaminya ketika menggantikan amalan sunat istrinya, bedolo tangi oleh rasa sayang muka istri meninggal dan seterusnya. Kamu menyaksikan. Jadi itu tidak boleh. Kecuali Pak, awaklah wukuf di Arafah, haji, dan itu wajib. Tibonya atau waktu prediksi pas tanggal tibonya, itu baru boleh diberi pengecualian di saat ibadah haji. Haji itu kan wukuf di Arafah. Di momentum beliau bertipu, tidak apa kalau itu haji Pak. Ini tidak semuanya. Bulan Ramadan lo ingin penuh puasa apa Ustaz? Jangan. Pak Ustaz hari kerayu atau pelo di rayu tiba itu tambah nggak pilih Pak. Kerayu sunat. Nah gitu. Oke, Ibu soal haid ada pertanyaan? Lah, itulah perkara yang menyebabkan seorang perempuan tidak boleh berwudu. Nah, apa saja yang tidak boleh? Sholat tidak boleh. Ketika orang lagi haid, sholat haram bagi dia, Pak. Makanya jangan sekali-kali kita mengira-ngira, alah kayak itu sembahyang saja, dia keluar dulu. Atau awak alam pastinya berhenti, selalu dia tidak malih hati. Jangan dilalaikan bersuci kalau dia sudah berakhir. Dikutuk lagi di bumi kalau berjalan kita Pak. Oke. Kemudian tidak boleh haji dan umrah ketika lagi haid. Tidak boleh berpuasa wajib ataupun sunnah. Nah, anda nak baca buku Pak, ikut mazhab Imam Syafi'i saja dulu. Tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf itu adalah kitab. Tidak boleh. Sedang haid, waktu tentiang jangan. Orang untuk mengajar hafalan, mengajar itu ketika haid, itu pacik jual Al-Quran. Astagfirullah. Jangan. Membaca tak boleh dengan lisan. Zikir di hati silakan. Al-Quran jangan dipegang. Terus yang dia pun dapat pusat, dapat kalau dia pun. Kalau ini bukan mushaf, yang teknologi. Berikut, Pak, itu banyak juga tikai itu Pak. Aku ambil pendapat hati-hati Pak. Indah boleh menetap di masjid. Lalu saya doa Pak, tapi menetap jangan. Dimajuk kejadian tersebut Pak. Kalau bulan Ramadan Pak, ini anak-anak Pak ketika pesantren Ramadan. Aku kalau diminta instruktur Pak Kecian, Pak Ketua, mohon amalkan ini. Kok iyo nak boleh suka-suka dan macam. Dia sedang kotor. Yang kedua Pak, ketika menghadiri acara nikah di masjid. Kalau kampung kami salah satu tradisi menikah di masjid. Datang dulu sudah itu. Tak fikir haid atau dah haid. Sebagian yang lain membolehkan, silakan. Tapi untuk kehati-hatian, kamu pilih jangan. Duduk di masjid. Itu menyebabkan salah satu pernikahan tak berkah. Orang yang hadir dalam keadaan suci.
salah satu yang mau menerima materi Pak, kalau diminta jadi materi pesantren Ramadan, itu yang meminta. Kalau itu yang tak bisa dijadikan dengan selayang sih, harus duduk perkara di bawah kita. Nah itu ya Bu ya. Jadi kalau ada kita kawasan dalam kondisi tidak suci, jangan Ustaz, aku nak dia makan kain mawar pagi kalau Ustaz, kan saya nak kalau kau kain mawar itu tu tahi pada lain, menetap tak boleh, lalu boleh. Itu. Ada pertanyaan seperti itu Ibu? Nah itulah hal-hal yang dilarang ketika sedang haid. Baik. Waktu kita masih ada 15 menit lagi. Kita masuk perkara berikutnya. Syarat sebelum berwudu. Ibu banyak ya. Jangan sampai ada sesuatu yang menempel di wajah. Ketika air dibasuhan berubah warna airnya, tak sanggup. Harus bersihkan wajah dulu. Kalau produksi letak dia badak. Coba produksi kini pada banyak lampi pelengkap, pengerik, penyandang, penyirah, semacam lah gitu kan. Lampi-lampi, minyak itu. Kalau letak air tu terkadang tali wajah dia, minyak-minyak. Terus kalau ditampungkan politik berubah putih warna air katanya. Ini kecil bodoh je. Laisa wudu dalam kondisi begitu tidak sah. Maka kalau orang yang pada sekian lampinya, begini tu musim wisuda, jadi masih suira. Kadang-kadang demi ibadah, nyoba kerelaan tidak semayang. Kalau anak taruh itu juga demi jadi pengantin, perai semayang. Adakah dasarnya boleh dikada semayang gara-gara awak jadi anak taruh? Tidak, haram hukumnya Pak. Itu di antara perkara-perkara yang diharamkan dalam pernikahan muda. Anak yang sayangkan sunti yang lelaki pada sekian haramonyo sekali tiba tu dalam ibadah aku sekian bayarnya. Ayah awak geser salah solat asar tu kamar kakak, solat zuhur tu kasar. Asar tu lodo kemarin karena mandi selesai haram. Ibu-ibu yang akan tua, yang segala macam kegiatan formal, yang rutin pada ketika itu, apa cok cari Pak? Lempong sirah di sekolah. Lempong tu pakai pelapis, baru paling keluar pengilik di sekolah itu. Karena dia pindah saja gigi lempong tu. Itu boleh tak kita pakai ketika uduk? Tak. Bersihkan dulu. Jadi cuci wajah bersih-bersih, baru kemudian kita ambil air uduk. Pak Ustaz, kami laki-laki galai minyak Ustaz. Minyak mani ke minyak air. Terus laki ke tangan minyak kan? Apa kira-kira kalau minyak? Tidak karenanya tidak berubah warna air. Dan ini lagi sampai ke kulit. Apapun lah jodohnya, ibu sedang membuat kue, terus tangan masih pada buah, bersihkan dulu. Nah, gitu. Jadi perhatikan jangan sampai ada sesuatu zat yang bisa merubah air wudu dan bersih tadi menjadi karuah dia. Kalau karuah air tadi berarti ada zat yang harus bersih sebelum kita berwudu dan sah wudu ini. Ini ada. Ketika yang malam ini lah timur dengan yang malam pertama. Ada sesuatu yang menempel di anggota wudu yang membuat air sampai terhalang air itu. Nah, aku sering contohkan Pak, tukang cat. Kalau tukang cat tidak hati-hati, tangan tidak pakai sarung, kaki tidak pakai alet, dan terpijak laki di tapak kaki, nama dia laki di tangan. Ketika itu kita basuh tangan kondak tabuangnya loh. Terhalang air sampai ke kulit, tidak sah wudunya Pak. Perhatian mana lagi loh. Yang acok apa kan yang berisiko apa juga acok karena di situ Pak. Cara supaya kita kasih apa? Rupa lem anu dan bening tu Pak. Lem setan. Lem setan macam dia. Dia katanya acok jadi pokok setan dalam semua orang tu Pak. Lem setan. Lem alteco, lem aljesco macam-macam Kalau darah Ustaz, darah Jawi itu. Itu makanya darah Jawi, darah binatang, ya kan? Daging korban. Ketika itu laki mengariang dari badan. Ya.
Itu banyak pernah kejadian itu pernah. Bau Pak Ustaz, ini sudah dapat kalau memang bisa dihilangkan. Tapi kalau zat darah itu laki ke badan, itu nggak bisa. Banyak. Nanti kita kaji satu kali adalah air yang disebut dengan najis, darah air yang dikategorikan najis. Nanah najis kan? Darah najis kan? Nah, itu nanti. Nah sekarang kita lihat Pak, termasuk juga Pak mangkuk tangan kok kelengkeng kiri menyilang-nyilangi jari kanan, kaki kanan. Karena apa? Aduh ayah tak sampai karena dua hal. Satu karena debu dan kotoran. Dua Pak, karena kaki itu kadang kalau masih dia mengandung darah Pak. Ada orang kakinya kalian masih kalau dicari tempat nampak mengalir di bagian tengah itu Pak. Itu kan cuma lucu itu, ya kan? Kalau tidak digusuk, udah aromanya masih ada di dalam tuh. Mutih ini oleh berarti dosa. Itu maka Imam Malik mengatakan rukun wudu 7. Salah satunya menggusuk. Di Imam Malik menggusuk itu wajib. Tidak sekedar disiram saja, digusuk. Supaya air itu masuk sampai ke kulit. Izinnya kan, kalau pakai haji umroh itu di Makkah, Madinah, itu orang kan tapak kaki masih itu. Maka udah pakai facelift dan sebagainya. Sholat lah di muka, sholat duha di belakang kami sampai uduk, kami sholat di pintu 8 balik bagian belakang, tidak dalam masjid dah, sambil sampai udara. Sholat di muka jadi masih kaki iman. Saya sholat di muka, saya uduk, iya besar, baru belakang. Kakek sampai uduk dari tapak kami duduk. Oke Pak, izin kaki yang Pak, kau usah uduk dulu. Begitu besar, wah masih karya Pak. Kau basah, kau karya, coba esok. Lupa ulang dulu, haram sholat dua rakaat. Sholat itu Pak dibagi 3, sepertiga wudu, sepertiga ruku, sepertiga sujud. Nah itu. Berikut alai kuku. Maka kuku kalau orang menjela makruh kopi, makruh sangat memanjangkan. Kalau kuku panjang, air harus sampai ke dalam. Jangan sampai kuku panjang, air tidak masuk ke dalam, tidak sanggup. Apalagi kuku kaki, karena kuku kakinya melengkung ke bawah. Dia mencangkam ke dagian. Basahkan itu. Baik bawah kukunya maupun dagian yang di bawah kuku tadi. Kuku itu kan ada dalamnya tadi kan. Kemudian dagian yang di bawahnya harus masuk. Kalau nanti di kuku itu ibu siap madu kue, melaki di tangan tampon, terhalang ini tidak sanggup. Tidak sanggup. Oh itu benar-benar perlu kita perhatian itu. Itu. Jadi itu bagian yang menutupi kulit. Itu adalah orang sholat Pak Ustaz dalam TV nampak di kami iklannya. Dia sholat sampai psikosi masuk kan. Lalu kini sholat yang iklan Pak, wudhu untuk masuk iklan salah satu capres ya. Kan betul ibu. Allah bangsa. Lain nampak kesalahan. Wudhu tapi ngomong saya masuk kalau itu enggak. Jangan ya. Oke? Jadi anak kamu bahagia apapun, anak kamu halangi kulit bersihkan. Ustaz, sudah sembahyang, wajib pulang sembahyang. Ada orang nampak tak ingin bau tambang tu Pak, bau tambang. Jadi jangan segan-segan Pak. Nampak kuat agak di belakang ini muka hitam di tapak kaki, kau permen karet aku Allah dan awak yakin kau ketika bodoh nak sah wajib berniat Pak. Biasa aku di dalam kerja singgung ini bukan juga peninggalan setiap Pak sampaikan dengan ibu sampaikan dengan baik. Nah, kalau tidak mau merubah, aku pernah mengejar sekali Pak. Lalu kan mengejar, karena bagus kita sampai ini aja. Pak, kamu kecil sekali tidak sampai. Yang betul jawab deh. Kalau itu kecilnya tidak usah jawab. Dan kewajiban jawab mengingatkan itu. Oke, dah, dulu. Baik, sampai situ ada pertanyaan? Ya dah. Lain tak ada dalam kajian sekolah Pak kesalahan dulu. Siap, silakan Pak.
Kalau- Itu dia. Baik, dia beliau bertanya belajar dulu Pak ya. Pak pertanyaan tadi. Kalau menyuruh orang sholat tapi nggak mau baca. Itu waktu Pak kalau beda. Menyuruh orang sembahyang sembahyang disuruh deh Pak. Nah, yang duduk. Itu beda lagi. Ambo dulu kena perkara dalam sekali Pak. Aku menyuruh orang sedang sembahyang, orang sembahyang disuruh itu bilang ya. Inyo lagi duduk, terus sholat wajib dari kerajaannya. Yang awak suruh ku sholat sunat. Banyak versi sholat. Kalau nyunat sholat wajib, izin Pak ya salah. Kurang ajar. Pernah kalau orang ini katanya. Ya. Itu kejadian itu. Kamu mencari itu Pak. Dulu ini. Di sini kok Pak masalah terberat di awak. Awak balik menyabui, awak tahu dia Pak. Kalau awak sabui Pak, jadi pengaruh ya Pak. Awak sudah yang orang angkat-angkat musuh surga macam-macam ya. Mana sulit permalukan ya kiranya dengan itu menyuruh salat. Kata gitu lah Pak. Itu di mata Pak. Di mata semua kondisi kata itu. Nah, baca caranya Pak kondisi nabo kalau bos sabut salah satu jamaah cocok atau tidak dua jamaah itu Pak nabo mohon kepada Allah dan mohon kali ini kepada Bapak Ibu yang mulia jangan sekali-kali kita menghujat hukumnya sesat Pak. Jangan Pak, itu tidak boleh. Contoh, jemaah tabligh misalnya. Jemaah tabligh itu juga betul Pak. Nyutuhnya satu Allah ulang, kadai, rumah, jangan lupa berang Pak. Itu dakwah Pak. Mohon aku jangan Pak. Karena baik ngajak. Yo kan sasih Pak Ustaz, di mana sasih? Yo tinggalnya bini ya Pak Ustaz. Aku kan tinggalnya bini aku gini koran. Udah ada lagi berlanjut, udah terkait itu perkara. Aduh mau hukum sesat dalam ini. Pak pertanyaan apa? Tadi gua ambo sendiri Pak. Ketika di balai pemuda sampai awak lalu dia mudik, orang langsung bayangnya duduk di situ Pak. Bana barek Pak. Bana barek awak mana gua ada. Masalahnya adalah aku sampai lalu lain. Tapi kalau kau cari dulu terus senyum sama macam, kamu mau sapa deh. Assalamualaikum. Lan. Lagi mungkin kau ceramah di sana keluar ayat gadis. Nah, boleh. Nah, di situ Pak ajar boleh. Kalau lu sedang di masjid misalnya, yang dua di situ orang sebenarnya itu wajib Pak. Sama wajib itu cuma lah masjidnya syukur Pak. Kasusnya di situ kamu kan tak tahu, bisa ada orang terkalo, orang istirahat. Boleh kalau di masjid Pak. Pak, kalau memang musafir itu membutuhkan dan dia betul-betul lelah Pak, beri kesempatan. Cuma lalu jangan sampai menimbulkan najis. Lalu menunggu keluar anunya aku tidak sah sampai sholat itu. Baik dari mana tamnya dan itu memang dosa sejenaknya silakan Pak. Nah itu tidak masalah. Nah, kalau kita jagoan untuk sholat, lalu ya Pak. Sumbayangnya ada pahala yang sembahyang itu segitulah Pak perintah. Nah balik memang Pak Karonan mendekat dari Muslim. Yang pekaro baret itu orang di masjid atau orang tetangga? Sebenarnya Pak Mas Haji kok mengalian soal azan itu kan itu Nah ya. Di pangkal kayak punya bu tadi dia itu terangkan soal azan Mas Haji kalau Pak di dalam pramuka tadi tuh kali dan malah kagak boleh sekolah pilihan hati itu lah keindah. Nah sesungguhnya Pak kewajiban kita wasambo sebenarnya Pak tidak hanya kewajiban ustaz kita tetangga guru kampung wajib Pak. Kini kan awak ingin masalah sedurang tanya. Awak yakin nama Pak saya jadi mencari sini kan? Dan awak tahu Pak. Aku di suatu kampung Pak di peraturan di Solo Pak bersamaan itu. Sia hendak kamu saji keluarganya seorang sendiri mewakili. Tidak ada masalah soalnya meninggal nak kira orang Pak. Oh itu pernah datang ke situ pengajian. Ya Allah hukum adat berlaku di situ. Sehingga Mas Haji orang ini Pak. Bertanya Pak kok selama kok hari dingin di situ kecil beliau kami punya aturan adat kalau ada di situ rumah yang keluarga tidak pernah menjajah seorang si perwakilan jadi ke masjid atau ke seluruh kaumnya mati saja mereka kami ambil itu rancang nah awak di kota aku kan ada campur apa plural segala macam
Karena tersepuh ada orang dia nggak sembahyang, dia nggak muslim misalnya. Nah itu. Jadi perkara mendakwahkan untuk sholat wajib, sebagaimana wajibnya sholat itu Pak. Tinggal teknis boleh Pak. Yang nggak boleh itu Pak. Wah surat-surat risiko. Yang nggak sholat kafir, yang nggak sholat neraka. Gitu. Itu membawa jauh Pak. Memang pendekatannya lebih baik itu personal Pak. Tamunya selama jam. Ketika rami dinasihati Pak, jadi masalah itu Pak. Di seorang-seorang Pak itu dan dua cincin itu menjadi lebih baik Pak. Baik, ya dah tadi tadi tentang cincin. Nah, itu betul perkara yang harus diperhatikan ketika kita wudhu. Cincin itu dua modelnya. Ada yang lepas di jari rangga-rangga tangguan bisa diputar. Ada yang melakiknya. Dia daging yang tabah. Daging yang tabah kemudian cincin bola sampi melakiknya. Ketika awak berwudu ayah tak sampai ke dalam lingkaran cincin tadi, tak sah awak. Maka sebaik-baiknya diputar cincin tadi. Kalau bisa dilapihkan kancak mana, tapi kalau lapihkan cuma tertinggal cincin. Kalau gitu lanjut. Maka diputar saja Pak. Diputar, masukkan dari sesuatu. Begitu. Nanti kita sampaikan Pak cara memasuk tangan yang benar, karena Pak taruh cincin masuk di situ Pak. Baik, cukup? Ada lagi? Pas waktu nanti waktu setelah bisa masuk, insya Allah 3 hal tadi menjadi perhatian kita. Pertama haid, kedua membersihkan apa yang akan merubah warna air, yang ketiga membersihkan apa yang akan menghalangi air sampai ke anggota wudhu kita. Itu saja, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.